Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Batu berwarna hijau ini muncul seperti batu biasa ketika melihatnya dari kejauhan. Namun jika seseorang mendekatinya, seseorang akan dapat menemukan bahwa batu itu tertutupi beberapa garis aneh. Apalagi permukaan batu itu sedikit transparan. Jika seseorang menempatkannya di daerah dengan sinar matahari yang kuat, seseorang akan samar-samar dapat melihat cairan kental mengalir di dalamnya. Mata Xiaoyan berhenti di batu berwarna hijau sesaat. Dia akhirnya mengeluarkan nafas lembut dari udara. Setelah itu, dia perlahan-lahan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia membungkuk dan dengan hati-hati mengambil batu berwarna hijau seukuran telapak tangan ini dengan tangannya. Perasaan hangat sejuk ditransmisikan ke tangannya ketika kontak dengan batu berwarna hijau ini. Dia dengan lembut mengguncangnya dan rasa gemetar air yang dipancarkan. Esensi giok mati rasa surgawi. Xiaoyan memfokuskan pikirannya dan mengamati batu berwarna hijau ini untuk sementara. Baru kemudian dia menjadi yakin bahwa benda ini adalah hal terakhir yang dia butuhkan. Ini memang layak menjadi 10.000 pegunungan obat. Xiaoyan dengan hati-hati menyimpan esensi giok mati rasa surgawi ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar menghembuskan nafas udara. Jika dia mencari hal ini di dunia luar, sepertinya dia perlu menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Namun, yang perlu dia lakukan di sini hanyalah membengkokkan tubuhnya dan mencari tempat ini. Xiaoyan akhirnya berbalik setelah mendapatkan barang terakhir. Dia menatap Ziyan. Dia duduk di tangga batu di sisi alun-alun. Dia tanpa sadar tersenyum padanya. "Sudahkah kamu menemukannya?" Ziyan menarik perhatiannya dan buru-buru bertanya ketika dia melihat Xiaoyan berjalan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Kapan kamu akan berangkat?" Ziyan bertanya dengan penuh semangat. Dia sudah tinggal di alam pil ini selama beberapa hari. Meskipun ada banyak makanan enak untuk dimakan di sini, itu tidak memiliki keaktifan ketika dibandingkan dengan benua Doki. "Bantu aku menemukan ruang rahasia. Aku perlu mempersiapkan beberapa hal." Ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit serius ketika dia menjawab. Sumsum jiwa inti adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Jika dia gagal mempersiapkannya dengan benar kali ini, dia tidak tahu kapan dia akan dapat memperoleh harta seperti itu lagi. Karena itu, dia tidak berani mengambil persiapan dengan enteng. Ziyan dengan patuh mengangguk ketika dia melihat wajah makam Xiaoyan. Dia memimpin Xiaoyan melintasi alun-alun dan menemukan ruang batu tersembunyi jauh di dalam aula batu. "Jangan izinkan siapapun menyela aku sebelum aku keluar." Xiaoyan masuk ke ruang batu sebelum dengan saksama mengingatkan Ziyan. "Aye, santai." Ziyan mengangguk-anggukkan kepalanya. Xiaoyan akhirnya santai setelah melihat dia menganggukkan kepalanya. Dia perlahan berjalan ke ruang batu. Setelah itu, pintu batu memancarkan suara keras sebelum ditutup rapat. Ruang batu itu tidak luas, tapi itu cukup besar untuk apa yang akan dia lakukan. Cahaya hangat menyebar dari segala arah, mengusir kegelapan di dalam ruang batu. Xiaoyan dengan cepat tiba di tempat tidur batu di ruang batu. Setelah itu, dia duduk bersila. Namun, dia tidak langsung bertindak. Sebaliknya, kedua matanya tertutup saat ia menyesuaikan riak di dalam hatinya dan kondisinya sendiri. Apakah sumsum jiwa inti berhasil disiapkan akan menentukan apakah Xiaoyan akan maju ke tingkat ke-8. Karena itu, dia bahkan tidak bisa sedikit terganggu. Xiaoyan menutup matanya.
Ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum akhirnya dia membukanya. Mata hitam gelapnya seperti sumur tua tanpa riak. Mereka seperti lubang yang tak terukur. Napas perlahan dihembuskan melalui tenggorokan Xiao Yan. Setelah itu, tangannya menggosok ruang kosong di depannya, dan 3 kotak giok muncul di sana. Dia menjentikkan jarinya dan sebuah kotak dibuka. Sebuah aroma yang tidak biasa menyebar ke ruangan, menyebabkan Xiao Yan untuk menahan perhatiannya. Di antara 3 hal, sumsum jiwa inti dan serum pil jiwa bisa disiapkan tanpa penyempurnaan. Satu hanya perlu mengontrol kuantitas dengan benar. Itu perlu untuk memperbaiki esensi batu dalam esensi jade surgawi mati rasa untuk menggunakannya. Penyempurnaan itu bukan tugas yang sulit, terutama untuk Xiao Yan saat ini. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya dan batu hijau itu melayang keluar. Setelah itu tetap tergantung di depan Xiao Yan. Xiao Yan melirik ke esensi giok mati rasa surgawi di depannya. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan nyala api berwarna hijau pucat diludahkan. Kemudian, itu melilit bahan. Api baru saja muncul ketika suhu dinaikkan ke tingkat yang sangat intens di bawah kendali Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, banyak retakan muncul di permukaan esensi giok mati rasa surgawi. Ada aroma samar yang menyebar keluar darinya. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah melihat ini. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan sedikit kekuatan mengetuk esensi jade surgawi mati. Setelah itu, memancarkan suara retak dan potongan-potongan batu jatuh dari itu. Akhirnya, bubur putih buram yang tersembunyi terungkap. Setelah munculnya bubur berwarna putih ini, Xiao Yan secara bertahap menurunkan suhu nyala. Akhirnya berubah menjadi gumpalan yang dibakar di bawah batu. Itu muncul seperti api memanggang mangkuk batu dengan cairan berwarna putih di dalamnya. Cairan ini berputar dan membentuk gelembung kecil. Bau amis yang redup naik setiap kali gelembung pecah. Bau amis ini adalah bau kotoran yang meninggalkan esensi batu. Hanya dengan menyempurnakan itu akan mungkin untuk menggunakannya untuk memediasi sumsum jiwa inti. Penyempurnaan semacam ini tidak menghabiskan banyak waktu Xiao Yan. Dalam selusin menit, aroma amis benar-benar dikeluarkan dari bubur berwarna putih. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah menyempurnakan esensi batu. Dia melambaikan tangannya. Sebuah botol giok yang indah dan beberapa peralatan muncul di tangannya. Setelah itu, pikiran melewati benaknya ketika cairan kecil mengalir keluar dari 3 kotak batu giok di depannya. Akhirnya, mereka berkumpul di mangkuk giok transparan di bawah kendali Xiao Yan. Mendesis, gelombang asap samar meletus ketika ketiga jenis cairan melakukan kontak. Segera, mereka tampak saling bermusuhan. Setelah itu, mereka saling terkikis. Beberapa gelembung kecil terus dipancarkan saat mereka melakukan kontak. Mata Xiao Yan tidak lolos saat dia fokus pada erosi ketiga jenis cairan. Sesaat kemudian, serum pil jiwa dan esensi batu benar-benar tersebar. Yang tersisa hanyalah semacam malaikat jiwa yang agak belang-belang. Volume sumsum jiwa inti telah meningkat. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Berdasarkan apa yang tercatat pada formula obat, berhasil disempurnakan sumsum jiwa inti akan benar-benar berwarna hijau kehijauan. Saat ini, sumsum jiwa inti yang telah disempurnakan adalah warna yang agak belang-belang. Jelas, itu adalah produk yang gagal. Xiao Yan tidak merasa putus asa setelah kegagalan pertama ini. Jika dia berhasil pada percobaan pertamanya, keberuntungannya akan sedikit terlalu baik. Namun, dia merasa sedikit sakit hati. Sumsum jiwa inti terlalu berharga. Jika dia gagal beberapa kali lagi, bahkan dia akan merasakan jantungnya mulai berdarah.
Tidak banyak perubahan dalam apa yang terjadi selanjutnya. Xiaoyan masih terus monoton menebak konsentrasi campuran dari 3 jenis harta. Jika ada sesuatu yang sedikit lebih banyak atau lebih sedikit dalam campuran semacam ini, kesetimbangan di antara ketiga jenis cairan akan pecah. Akhirnya, itu akan berakhir dengan kegagalan. Karena itu, tidak ada fluktuasi yang bisa terjadi di dalam hati seseorang karena kegagalan selama penyempurnaan. Xiaoyan telah gagal dalam memediasi 3 jenis harta alam 11 kali. Kegagalan 11 ini juga telah menghabiskan hampir sepertiga dari harta ini. Meskipun harga ini curam, itu tidak mungkin untuk melihat kecemasan di wajah Xiaoyan. Dia menjadi semakin akrab dengan metode persiapan. Peningkatan dan pengurangan kuantitas tidak lagi dilakukan dengan keraguan seperti sebelumnya. Dengan tingkat perbaikan Xiaoyan saat ini, ada kemungkinan bahwa seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang melampaui dia di jari seseorang. Secara alami, fokusnya tidak akan terganggu oleh kegagalan semacam ini. Lagi pula, jika dia gagal bahkan menanggung ini, bagaimana dia bisa bersaing dengan semua ahli dalam pertemuan pil? Mata Xiaoyan menyaksikan bagian dalam mangkuk batu giok. 3 cairan berwarna berbeda berkumpul di ujung jarinya. Begitu jumlah mangkuk batu giok dikurangi, ia akan dengan cepat menambahkan sedikit lebih banyak saat ia mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan di dalam. Setelah beberapa kegagalan, cairan di dalam mangkuk giok menjadi lebih jernih. Bahkan ada aroma samar menyebar dari campuran. Ketika dia mengendus aroma ini, riak akhirnya muncul dalam mata Xiaoyan yang telah benar-benar kosong dari emosi sebelumnya. Sebuah jari dengan lembut gemetar dan setetes esensi batu perlahan jatuh ke dalam mangkuk batu giok. Mendesis. Gelombang asap samar naik dari giok setelah tetes esensi batu ini jatuh ke dalamnya. Setelah asap berlalu, semangkuk kecil cairan kental seperti giok, penuh dengan kehidupan, tetap. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat warna cairan di dalam mangkuk giok. Setelah itu, dia dengan hati-hati menggunakan botol giok yang bagus untuk menyimpan bubur di dalam mangkuk. Tentu saja, jika Xiaoyan ingin mendapatkan jiwanya untuk menjalani transformasi, ini sedikit dari sumsum jiwa inti yang telah dia persiapkan tidak cukup. Namun, dengan keberhasilan pertama, langkah selanjutnya jelas akan jauh lebih mudah. Dalam 2 jam singkat, lebih dari setengah dari 3 jenis harta alam yang tersisa telah berhasil dicampur oleh Xiaoyan. Ekspresi senang akhirnya melintas di wajah Xiaoyan saat ia melihat cairan berwarna giok yang mengisi botol sampai penuh. Meskipun ia telah gagal berkali-kali, jumlah yang berhasil ia hasilkan sudah cukup baginya untuk menghambur-hamburkan. Berikutnya akan menjadi hal yang paling penting. Xiaoyan memegang botol batu giok. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Jika transformasi ini berhasil, dia akan dapat berhasil maju ke tingkat ke-8 sebelum pertemuan pil dimulai. Pada saat itu, dia benar-benar akan memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mengambil tempat juara. Untuk mendapatkan api surgawi 3000, aku harus berhasil tidak peduli apa. Keganasan melintas di mata Xiaoyan saat dia mengangkat botol batu giok dan menuangkannya ke mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan hampir setengah dari sumsum jiwa inti mengikuti tenggorokannya saat itu mengalir ke tubuhnya dengan suara berdeguk. Kepala Xiaoyan mengeluarkan suara berdengung saat sumsum jiwa inti dituangkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual di antara alisnya tampaknya telah makan katalis saat ini karena tiba-tiba membengkak. Kecepatan dan keganasan dari bengkak menyebabkan rasa sakit yang hebat untuk ditularkan dari antara alis Xiaoyan, seolah-olah pikirannya akan meledak pada saat ini. Xiaoyan juga merasa terkejut di hatinya ketika dia merasakan perubahan tak terduga ini.
Namun, dia tidak berani terlalu sembrono pada saat ini. Dia hanya bisa menstabilkan pikirannya saat dia fokus pada perubahan di dalam tubuhnya. Itu dijinakkan sumsum jiwa inti telah berubah menjadi aliran panas yang tersebar terpisah setelah memasuki tubuh Xiao Yan. Itu cepat menguap dan gelombang demi gelombang asap hijau tua mulai dengan cepat melonjak ke atas. Asap menyelinap melalui tubuhnya dan mencapai titik di antara alisnya. Akhirnya, itu bercampur dengan kekuatan spiritual yang tersisa di sana. Setelah campuran asap dan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan dengan cepat merasakan energi yang kuat dan menakutkan dengan cepat bergabung dengan jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya mulai tampak seolah-olah telah mengkonsumsi tonik hebat karena tiba-tiba diperkuat pada tingkat yang menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dengan penguatan kekuatan spiritualnya yang cepat, rasa sakit yang membengkak di antara alis Xiao Yan menjadi lebih intens. Dia tidak mengharapkan sumsum jiwa inti ini memiliki efek penguatan yang kuat pada kekuatan spiritual seseorang. Xiao Yan tidak berdaya di hadapan rasa sakit yang membengkak di antara alisnya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia merasakan jiwanya tumbuh lebih kuat. Semakin banyak asap berwarna hijau melonjak. Jiwa Xiao Yan terus menguat dengan itu. Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar merasakan apa itu migrain. Kuil di kedua sisi kepalanya mulai berdenyut saat ini. Mereka seperti drum kecil yang terus berdetak. Ini akan meledak. Jiwanya telah menjadi begitu kuat sehingga secara bertahap melampaui ambang batas yang bisa ditanggung Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Suatu ledakan gendang telinga yang intens dan menyakitkan tiba-tiba memancar dari dalam pikirannya. Blaar, pikiran Xiao Yan diledakkan sampai dia pusing selama ledakan ini. Cahaya emas menutupi penglihatannya, dan pikirannya benar-benar kacau. Situasi aneh semacam ini berlangsung cukup lama sebelum akhirnya berubah menjadi lebih baik. Pada saat pikiran Xiao Yan telah memulihkan kesadarannya, rasa sakit yang luar biasa di dalam pikirannya sudah melemah. Dia samar-samar merasakan bahwa jiwanya tampaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih bisa merasakan bahwa jiwanya belum maju ke yang disebut jiwa negara. Sumsum jiwa inti tidak lagi memiliki efek apapun. Xiao Yan tanpa sadar terkejut ketika dia merasakan ini. Tidak mungkin untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual seseorang sendirian. Selama jiwa seseorang belum mencapai negara jiwa, seseorang tidak akan pernah bisa menyempurnakan pil obat tingkat 8 asli. Tepat ketika Xiao Yan tercengang karena ini, dia tiba-tiba merasakan energi alam sekitarnya diseret oleh sesuatu yang aneh. Sementara itu berfluktuasi, benang aliran sangat lemah, yang Xiao Yan memiliki kesan yang mendalam, diam-diam merembes keluar dari angkasa. Setelah itu, mereka menembak secara eksplosif ke area di antara alis Xiao Yan dari segala arah. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa gaya tarik aneh sedang dipancarkan dari antara alisnya. Ini memang berguna. Xiao Yan akhirnya menarik napas lega ketika dia melihat arus ini. Dia telah menempatkan semua harapannya pada transformasi jiwa ini. Hanya memperkuat beberapa kekuatan spiritual jauh dari mampu memuaskannya. Aura spiritual terus melonjak ke titik di antara alis Xiao Yan. Akhirnya, itu bergabung bersama dengan jiwa yang berlama-lama di sana. Selama penggabungan ini, jiwa Xiao Yan tampak berendam dalam pemandian rohani yang hangat. Kekuatan spiritual yang hangat diam-diam menyatu dengan jiwanya dari segala arah. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan dia tanpa sadar mengeluarkan erangan. Menuangkan dalam tingkat aura spiritual ini jelas tidak cukup untuk menyebabkan jiwa Xiao Yan untuk maju ke negara jiwa. Oleh karena itu,
Setelah penyerapan semacam ini berlangsung selama hampir 1 jam, kekuatan aneh dari antara alis Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih intens. Pada akhirnya, riak yang tidak terlihat oleh mata telanjang diam-diam menyebar. Akhirnya itu mengalir keluar dari ruang batu dan diluncurkan melalui aula batu sebelum berhamburan di langit di atas gunung ini. Blaar! Setelah hamburan riak ini, gunung ini segera muncul seperti panci minyak mendidih karena tiba-tiba menjadi kekerasan. Gerakan kekerasan yang tiba-tiba dari langit dan tanah ini membangkitkan perhatian semua binatang ajaib di gunung. Namun, aliran misterius aura spiritual muncul sedikit keilusi kepada mereka. Selain sejumlah kecil dari binatang ajaib yang kuat, yang secara naluri merasakannya, para binatang ajaib yang tersisa kebingungan saat mereka menatap lingkungan yang berosilasi. Mereka tidak dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Xiong Zan di depan aula batu telah menjadi sedikit terkejut karena perubahan mendadak dan tak terduga ini. Matanya menyapu tempat sebelum berhenti di ruang batu jauh di dalam aula batu, di mana Xiao Yan melakukan retret. Ekspresi kaget segera melintas di matanya. Ini adalah apa yang disebut aura spiritualia. Ada rumor bahwa hal semacam ini hanya bisa diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat ke-8. Mata Xiong Zan sedikit berkedip. Meskipun dia mungkin tampak kasar, dia sangat perseptif. Setelah semua, alam pil ini dapat dianggap sebagai tempat penampungan dari menara pil saat itu. Menara pil hanya berangsur-angsur pergi karena penurunan saat ini. Tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar akan maju ke ke-8 tier segera. Xiong Zan berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Dia segera mengangguk. Jika Xiao Yan benar-benar maju ke seorang alkemis tingkat 8, Xiong Zan mungkin perlu mencari bantuannya. Bahkan di seluruh benua Doki, tidak ada banyak guru alkemis tingkat 8. Semua bajingan mendengarkan. Mengejar siapa saja yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini. Xiong Zan tiba-tiba berdiri sementara beberapa pikiran terlintas di dalam hatinya. Suara gemuruh bergemuruh tanpa henti di atas hutan gunung ini. Jumlah yang tak terhitung jumlahnya binatang ajaib dalam 10.000 pegunungan obat berubah menjadi kegemparan setelah mendengar perintahnya. Raungan rendah dan dalam terus terdengar ketika mereka mulai mengusir para pesaing yang secara acak mengisi daya ke pegunungan. Xiao Yan secara alami tidak menyadari aktivitas yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam aura spiritual yang padat ini. Perasaan sejuk yang sedalam ini seperti sedang mabuk. Itu menyebabkan seseorang tidak ingin bangun. Karena pintu masuk sejumlah besar aura spiritual, perubahan drastis secara bertahap terjadi di antara alisnya. Jiwa itu biasanya sejenis benda berkabut yang sulit digambarkan. Itu adalah fondasi kehidupan, dan itu sangat misterius. Biasanya, jiwa di antara alis bahkan alkemis dari tingkat Xiao Yan mirip dengan substansi ilusi. Namun, kekuatan spiritual mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal setelah meninggalkan tubuh mereka. Namun, setelah perubahan dari sebelumnya, kekuatan spiritual antara alis Xiao Yan tidak lagi muncul seperti bentuk kosong seperti di masa lalu. Sebaliknya, itu sudah mulai melekat bersama. Kadang-kadang, sedikit denyut nadi seperti hati seseorang akan terlihat. Mungkin itu karena aura spiritual, tetapi jiwa di antara alisnya memiliki jumlah kekuatan hidup yang lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu. Karena aura spiritual yang sangat besar mengalir masuk, jiwa terus bergoyang, seperti sesuatu sedang dibesarkan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan merasa bahwa perkembangbiakan ini sepertinya kekurangan sesuatu. Xiao Yan berpikir sejenak, tapi dia tidak membuat kemajuan dan hanya menyerah.
Mengikuti riak tempat ini, sejumlah besar aura spiritual melonjak turun dari langit. Akhirnya, itu melonjak ke ruang batu kecil. Kamar batu yang kosong dan terpencil ini dipenuhi dengan sejumlah besar kekuatan hidup begitu aura spiritual masuk. Ekspresi Xiaoyan dalam ruang batu berangsur-angsur menjadi jelek karena meningkatnya jumlah aura spiritual yang mengalir masuk. Dia telah menemukan bahwa terlepas dari jumlah aura spiritual yang berkumpul, jiwa di antara alisnya akhirnya tetap dalam keadaan di mana ia terus bergoyang-goyang. Tampaknya seolah-olah tidak dapat mengambil langkah terakhir ke depan. Xiaoyan dengan erat merajut alisnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat mengambil langkah terakhir ini, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ke-8. Apa yang hilang? Pikiran terbang di dalam hati Xiaoyan saat dia merenungkan masalah. Pada saat ini, jiwanya tampak seperti kepompong yang membutuhkan arah untuk mengambil langkah terakhir, menembus kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Arah sebuah cahaya tiba-tiba terlintas di pikiran Xiaoyan saat pikiran mengalir. Itu benar, tidak ada metode latihan spiritual untuk memberikan arahan. Xiaoyan menghela napas lega dalam hatinya setelah memahami hal ini. Namun, dia mulai cemberut segera setelah itu. Metode pelatihan spiritual ini, dia sepertinya hanya memiliki formula kata yang paling dasar. Rumus kata ini, aku ingin tahu apakah itu baik-baik saja. Pikiran Xiaoyan sedikit tidak pasti. Namun, dia tidak memiliki metode lain saat ini. Dia dengan cepat memusatkan pikirannya. Setelah itu, formula kata dengan lembut dipancarkan dari mulutnya. Batas jiwa, matikan roh surgawi, serap semangat juang, jiwa. Sementara formula kata singkat ini secara bertahap terdengar di dalam hati Xiaoyan, jiwa menggeliat di antara alisnya tampaknya telah dipercepat. Ada sesuatu yang terbentuk secara bertahap dalam proses. Waktu hanya seperti air ketika diam-diam mengalir. Dalam sekejap mata, sudah hari ke-8 sejak Xiaoyan memasuki ruang batu. Fenomena yang tidak biasa itu secara bertahap menghilang dan ruang batu sekali lagi menjadi benar-benar tenang. Ziyan berjongkok di tangga batu di luar ruang batu. Tangan mungilnya mendukung pipinya saat pandangannya berkeliaran dengan cara yang sangat membosankan. Penantian selama beberapa hari ini benar-benar membuatnya merasa sangat mengerikan. Kenapa dia masih belum selesai? Dikabarkan bahwa alam pil ini akan ditutup. Ziyan dengan lembut bergumam saat tangannya yang kecil menggosok tanah. Blaar. Sementara Ziyan bergumam pada dirinya sendiri, suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kamar batu. Segera, langit-langit yang sangat keras itu retak terpisah. Cahaya tak terlihat tiba-tiba meletus dari dalam. Itu segera tetap di udara. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat seperti gelombang mengerikan. Ekspresi Xiongzan di luar aula batu tiba-tiba berubah ketika dia merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar ini. Terkejut melintas di matanya. Keberhasilan. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.